Nah, inilah yang dikatakan sebagai petani cerdas. Karena mengapa dikatakan petani cerdas? Karena seperti yang dalam video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa seorang petani hendaknya menanam suatu jenis tanaman di lahan yang sama dengan berbagai jenis tanaman. Karena dengan sistem seperti ini atau yang dikenal dengan istilah tumpang sari, ini sangat membantu karena saling menutupi satu sama lain. Apabila di suatu tempat atau suatu daerah mengalami yang namanya perdagangan yang ambruk, penjualan atau sayuran yang tidak stabil, jadi bisa saling menutupi satu sama lain. Nah, di tempat seperti ini, petani kadang-kadang menginginkan sesuatu yang namanya keuntungan. Jadi bagaimana cara mendapatkan suatu keuntungan seperti itu? Yaitu dengan sistem seperti yang kawan-kawan perhatikan di sini, yaitu menanam berbagai jenis tanaman. Di sini khususnya ada kubisnya atau kul, ada juga dicampur dengan bawang daun. Tetapi pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa ada juga yang melakukan sistem penanaman kul dengan cabai. Nah, tergantung daripada keinginan atau selera petani itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan hal-hal tanaman seperti ini, tidak kalah penting yang harus kita lakukan adalah perawatan. Itu kuncinya. Kalau perawatannya secara rutin kita lakukan dengan perawatan yang maksimal, maka hasilnya akan maksimal juga. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk mencapai perawatan itu tentu ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Seperti melakukan penyemprotan lahan terlebih dahulu dengan bakteri, itu sangat penting sekali. Karena penyemprotan dengan bakteri seperti ini dimungkinkan terjadi pengomposan di dalam tanah, maka hasilnya akan maksimal. Dan bakteri yang digunakan, baik itu E4, efektif mikroorganisme, atau bakteri yang lainnya seperti Trichoderma dan sejenisnya. Itu sangat membantu proses pengomposan dalam tanah. Karena semakin banyak bakteri yang ada dalam tanah, itu perkembangan daripada tanaman itu akan semakin bagus. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Jadi, dengan demikian, setelah kita melakukan penyemprotan atau penyepraian dengan bakteri, kita melakukan penimbunan daripada bedengan itu sendiri. Nah, tentu ini harus sangat rapi kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, hal yang terpenting juga sebelum melakukan penimbunan bedengan, tentunya kita memberikan kapur dolomit, juga pupuk kandang di dalam bedengan itu baru kita timbun seperti ini. Maka hasilnya seperti tadi saya katakan akan mencapai sesuatu yang kita harapkan. Tanpa pemberian kompos ataupun penyepraian dengan bakteri, itu hasilnya biasanya kurang memuaskan. Nah, banyak para petani yang melakukan hal-hal seperti ini. Khususnya petani yang sudah lama bergelut di bidang pertanian. Ini kita bicara ini khusus bagi para petani pemula. Untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa, kita harus memberikan namanya kompos di lahan itu, seperti tadi saya katakan penyiraman bakteri atau penyepraian, pemberian pupuk, itu harus kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa. Nah, pupuk yang digunakan di sini sering adalah Ponska dengan Orea. Itu khususnya tanaman kubis dan bawang daun. Itu sebagai pupuk dasar. Berbeda lagi dengan kalau kita menanam seperti cabai, tomat, dan lain sebagainya, lebih baik kita tidak menggunakan yang namanya pupuk urea yang seperti tadi saya katakan. Nah, inilah hasil daripada proses pengolahan lahannya. Kalau pengolahan lahan dengan benar kita lakukan, maka hasilnya akan seperti yang kawan-kawan lihat di sini. Jadi sangat memuaskan seperti ini. Jadi siapa yang tidak tertarik hal-hal seperti ini? Nah, mungkin sampai di sini video yang saya buat. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon doa dan dukungannya dari kawan-kawan. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang telah mendukung channel Ardana PT ini sehingga dapat berkembang dengan baik. Sekian dan terima kasih.